Tuhan, pakailah kami semua agar kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Karena sungguh kami menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak berarti apa-apa. Siang hari ini Tuhan, ketika kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami mau mengendengkan telinga kami, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali akan menguatkan iman kami, agar kami senantiasa bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyatakan apa yang Kau inginkan kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah sediakan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Kita semua ada dalam keadaan baik, kita semua ada dalam keadaan sehat. Bukan karena kita cukup makan, bukan karena segala sesuatu yang kita nikmati di tengah-tengah dunia ini, tetapi semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan, bahkan kasih setianya yang selalu menyertai kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan bukti nyata kita boleh lihat hari ini, kita ada sebagaimana kita ada karena pertolongan Tuhan dan karena bentuk kasih setianya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam perenungan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada umat Tuhan yang minggu lalu datang beribadah di tempat ini. Terdapat di manakah ayat firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu, ya? Agar supaya tidak ada dusta di antara kita untuk meneruskan perenungan kita hari ini, karena perenungan atau khotbah firman Tuhan hari ini masih berkesinambungan atau masih ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan yang sudah saudara dengar pada minggu yang lalu. Jangan-jangan setelah keluar dari pintu gereja, firman Tuhan dipatok ular sehingga sampai di rumah tidak bawa apa-apa. Terdapat di manakah firman Tuhan pada minggu yang lalu? Baca dulu, buka dulu. Haleluya. Terdapat di mana? 1 Korintus 9 ayat 24, 25 sampai ayatnya yang ke-26 tentang perlombaan. Siapa yang berlomba? Keras-keras suaranya. Siapa yang berlomba? Kita. Saya dan saudara yang masuk dalam perlombaan iman agar kita bisa mendapatkan gelar juara atau mendapatkan piala, penghargaan atau mahkota yang dijanjikan kepada setiap pemenang. Amin. Haleluya. Dicatat, diingat. Baru minggu lalu bagaimana saya bertanya tentang khotbah awal tahun. Adakah di antara kita yang masih ingat bagaimana kita mau bertumbuh, bagaimana kita mau masuk dalam gelanggang pertandingan, area perlombaan, jika kita melupakan poin-poin yang penting untuk kita bisa mendapatkan gelar juara, ya? Seorang atlet tidak bisa melupakan peraturan-peraturan untuk ikut terlibat dalam sebuah perlombaan, karena tidak ada seorang atlet yang sakit yang bisa mengikuti perlombaan, benar? Dan ketika di dalam perlombaan seorang atlet melanggar aturan, yang ada dia dikeluarkan dari perlombaan tersebut dan tidak bisa mengikuti perlombaan itu sampai tuntas. Maka dia harus mengerti dengan baik apa yang harus dia lakukan. Dia harus taat peraturan-peraturan. Dia harus mengerti apa yang sudah disampaikan kepadanya. Sebagai bentuk ketaatan
ketika dia mengikuti perlombaan. Saudara, bagaimana kita mau berjuang di tengah-tengah dunia ini kalau kita tidak mempunyai peluru untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini? Saudara mungkin bisa bawa senjata, tetapi saudara harus ingat, senjata itu butuh peluru. Senjata itu tidak akan berguna apa-apa jika tidak ada peluru di dalamnya. Dan Injil firman Tuhan adalah kekuatan kita dalam kita bisa menangkis, melawan segala serangan-serangan yang datang dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, bertekunlah di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya ketika saudara ada di tempat ini mendengarkan dengan seksama firman Tuhan, dan ketika saudara pulang saudara tidak membuka lagi dan merenungkan apa yang saudara dengar. Karena kalau saudara melupakan pengajaran Tuhan, maka saudara tidak akan bertumbuh imannya, saudara tidak akan mengenal Tuhan, dan saudara akan kalah, saudara tidak akan memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan bagi saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan adalah vitamin yang paling ampuh, nutrisi yang paling ampuh, makanan yang menguatkan kita, sehingga bentuk masalah persoalan apapun yang akan datang dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita jatuh atau tidak akan membuat kita tumbang. Amin. Karena banyak persoalan yang sedang atau akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Terbukti hari ini memasuki awal tahun 2022, Januari, Februari, beberapa jemaat bukannya semakin setia, tetapi semakin melempem, semakin tidak ada. Penuh dengan semangat, penuh dengan antusias, tetapi mereka lupa fokus hidup yang sebenarnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kau boleh bekerja dengan karunia, talenta, kekuatan, kesehatan, hikmat yang Tuhan berikan, tetapi ingat, semuanya sia-sia jika kau tidak mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati dan pikiran. Karena apa yang kau alami, apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan, apa yang kau dapatkan di tengah-tengah dunia ini, semuanya akan binasa, semuanya akan lalu, semuanya akan hancur, bahkan semuanya akan kau tinggalkan. Tetapi bentuk pertanggungjawaban sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, dimenangkan oleh Tuhan, akan terus berkelanjutan. Walaupun engkau sudah mati, tetapi rohmu akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Maka dari itu saya katakan, mari bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan dengan baik. Jangan kita sudah capek-capek beribadah, dan pada akhirnya ketika kita dipanggil pulang, dan Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Sakit, saudara. Ketika hamba Tuhan atau gembala saja tidak datang berdoa, tidak datang mengunjungi, sakitnya tuh di sini. Ya, benar atau betul? Ya. Ketika kita berharap kalau hamba Tuhan datang dan akhirnya dia tidak datang, sakit. Kita masih bilang, saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah membantu, saya sudah buat ini dan itu, tetapi apa yang saya terima? Dikunjungi saja tidak. Gembala saya memilih-milih, orang yang kaya dikunjungi, orang yang kasih perpuluhan banyak dikunjungi, sedangkan saya orang susah tidak dikunjungi. Padahal saya sudah melayani, saya sudah, seperti lagu katakan, ku berikan hatiku, ya kan? Sedangkan hati diberi, apalagi diri pasti diberi untuk pelayan. Tetapi apa yang saya dapat? Saudara coba timbal balik. Ketika Tuhan bilang, saya sudah beri semuanya, bahkan sebelum engkau kujadikan, saya sudah menciptakan semuanya yang indah, agar engkau menikmati hasil ciptaanku. Benar atau betul? Siapa yang diciptakan lebih dulu, saudara? Bumi ini atau manusia? Bumi. Benar ya, Tuhan menciptakan bumi ini lebih dulu. Terang dan gelap, siang dan malam, binatang-binatang, rumput-rumput, makanan untuk kita makan. Lalu dia menciptakan manusia pada hari keberapa? Ke-6 setelah dia menciptakan segala sesuatunya. Anak yang bapak gendong masih 1 tahun, tetapi rencana-rencana bapak dan ibu pasti yang terbaik untuk anak ini. Nah, kalau ke sekolah bapak dan ibu sudah punya tabungan, sudah punya deposit, belikan rumah, belikan ini dan itu, agar kelak ketika
dalam menikmati apa yang sudah kita sediakan bagi anak tersebut. Benar? Haleluya. Begitupun Tuhan, Dia yang sudah memberikan semuanya. Kalau kau berikan hari ini bukan terlambat, tetapi itulah bentuk terima kasihmu, itulah bentuk syukurmu. Harus memberikan segala-galanya karena aku sudah memilih kamu, memberikan kamu yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi apa yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita mulai memfokuskan diri kita. Ayo kita rubah arah, putar haluan, fokuskan kembali diri kita kepada Tuhan. Bukan saya katakan kita tidak boleh fokus akan dunia ini. Saudara, kalau kau tidak fokus dalam pekerjaan, maka kau tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Amin. Tetapi ada prioritas utama dalam kehidupan orang percaya, harus menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita akan menyenangkan seseorang kalau kita tidak kenal orang tersebut? Benar? Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan sementara kita tidak kenal Tuhan? Hanya dengar, tapi tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada pertumbuhan, sehingga ibadah dijadikan sebagai rutinitas, tradisi, seremonial, dan tidak berarti apa-apa karena tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan di dalam kerohaniannya. Makanya kemarin ketika ada doa dan puasa, saya bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Rata-rata perayaan mengangkat tangan dan katakan ingin masuk surga. Saudara, di surga tidak ada orang yang mencangkul. Di surga tidak ada orang yang bekerja siang dan malam. Di surga kita menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Apa yang kita lakukan di sana? Pengkhotbah nggak ada lagi. Pengkhotbah hanya ada di dunia. Saya nggak dipakai lagi untuk khotbah di sana, nggak ada. Tetapi pemuji, penyembah itu akan berkelanjutan di sana. Maka perbiasakanlah diri kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi mulai hari ini, ketika minggu depan saya bertanya, jangan ada lagi yang lupa. Atau kalau boleh sebelum datang ke gereja buka lagi, apa yang kemarin gitu, supaya tahu ya. 1 Korintus 9, ya mungkin ayatnya kita lupa, tapi ya 1 Korintus gimana ya 1 Korintus, kan kita buka lagi ya Tuhan. Kalau Android mungkin cepat. Nah kalau seperti saya tidak lagi melihat lingkaran-lingkaran sini, karena saya sudah tahu, oh ini di bagian sini, ini di bagian sini. Nah, kalau saya tunjuk seseorang bingung kita, malu. 1, malu di hadapan jemaat, 2, malu di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan kemarin ternyata sia-sia. Haleluya. Kita belum masuk pada poinnya, tapi saya sudah banyak bercakap-cakap. Haleluya. Kita akan masuk dalam poin pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini yang terdapat di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dan jika kita sudah mendapatkan ayat ini, dengan kasih Kristus saya menjemput saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lebih mudah merebut sebuah kemenangan daripada mempertahankan kemenangan tersebut. Piala-piala yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini bergilir. Tahun ini kita, kalau kita masih kuat, kalau kita menang, maka di kita lagi. Nah, tahun berikutnya lagi, kalau kita masih sehat, masih kuat, maka kita lagi. Dan tidak ada, sekali lagi saya katakan, mengutip dari perenungan minggu yang lalu, tidak ada yang abadi, sesuatu yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang atlet yang sudah meraih kemenangan pasti membawa pulang medali atau piala penghargaan. Memang ketika seorang atlet mendapatkan piala penghargaan, medali ataupun mahkota, saat itu dia bersuka cita, benar ya? Saat itu dia pasti bahagia, oh senang, saya menang. Kita lihat di TV kan, diangkat-angkat pialanya, dicium-cium
tidak tahu perjalanan kehidupannya ketika dia mendapatkan sesuatu yang berharga itu lebih sulit daripada dia meraihnya pada awal-awalnya. Nah saudaraku yang terkasih, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena dia harus kembali mempertahankan apa yang sudah dia miliki. Dia harus mengupayakan agar supaya kemenangan yang dia raih itu tidak digantikan oleh orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan yang lebih dulu akan menjadi belakangan. Ya kan? Kita yang awal-awal setia, saya mau iringi Yesus, itu lagu dulu ya. Saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Lanjutnya lagi, sangat serius saudara. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya tanya sama saudara, ketika saudara susah, ketika saudara menderita, apakah saudara akan datang ke gereja? Kan ada dusta di antara kita. Kita lebih memilih menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, menangis, bahkan ada yang menggantung dirinya. Ada orang Kristen, ada saudara. Tetapi awal-awal waktu dia kenal Yesus, awal-awal waktu terima Yesus, oh meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, kalau orang menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh, tentu tidak ada yang murtad. Orang-orang yang murtad itu karena apa? Mengalami kesusahan. Banyak orang Kristen yang murtad karena mengalami kesusahan di tengah-tengah dunia ini. Baru menyalahkan Tuhan, baru menyalahkan pendetanya, baru jual agama, jual pendetanya, jual agama Kristen. Segala hal-hal yang tidak menyenangkan dijual karena tidak tahan dalam penderitaan yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara tahu ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia berada dalam tekanan, dia berada dalam penderitaan. Bahkan Alkitab mencatat Rasul Paulus berada dalam penjara. Tidak mudah. Siapa di sini bekas narapidana? Ada? Ada nggak yang ngaku? Nggak ada, memang nggak ada. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berada di dalam penjara itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, Rasul Paulus tidak melakukan pelanggaran, penganiayaan, dan mungkin pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Tetapi dia dimasukkan ke penjara karena apa? Mempertahankan juaranya. Amin. Dia mempertahankan pialanya, mempertahankan apa yang disebut imannya kepada Tuhan. Yesus tidak perlu dibela, ya. Iman tidak perlu dibela, tetapi kita harus mempertahankan iman. Dalam keadaan apapun, Yesus tetap Tuhan, tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Tetapi kita sebagai manusia wajib mempertahankan iman kita. Itulah sebabnya firman Tuhan yang lain berkata, kerjakanlah keselamatanmu di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana cara mengerjakan? Dengan mempertahankan iman kita tetap teguh berdiri meskipun diombang-ambingkan oleh masalah dan pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, firman Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kau ikut Tuhan maka semuanya seperti jalan tol, ya. Di Jakarta itu apa-apa, kita mau ke Bogor, kita mau ke Bandung, jalan tol mulus. Tetapi ingat, ketika jalan tol mulus itu pun seringkali terjadi kecelakaan. Di kilometer berapa terjadi kecelakaan. Bahkan belum lama ini artis yang sedang ngetop juga kecelakaan di tol. Jadi walaupun jalan mulus, berkat Tuhan, Tuhan bilang aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, bukan berarti kita tidak dihadapkan pada tantangan, persoalan, pergumulan kita, karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang suka sama kita dan banyak juga yang tidak suka sama kita. Tidak semua berjalan mulus dan aman. Maka Rasul Paulus kembali pada konteks firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang berada di Filipi agar supaya mereka tetap mempertahankan iman mereka dan mencontohi teladan yang sudah Rasul
Rasul Paulus berikan kepada mereka. Meskipun dalam penjara, dalam tekanan, dalam siksaan, tetapi dia tetap memberitakan Injil melalui kapasitasnya di dalam penjara. Dia tetap mempertahankan imannya meskipun dia mengalami banyak pukulan. Dan saudara, ketika menjadi orang Kristen, mungkin satu-satunya yang berada di penjara itu, bukan sedikit penganiayaan yang dialami oleh Rasul Paulus, bukan saja oleh penjara tetapi oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena dahulunya Rasul Paulus adalah bilangan di antara mereka, penganiaya juga, pembunuh juga. Tetapi ketika dia bertobat, dia mempertahankan imannya sungguh-sungguh. Karena itu dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, aku melupakan kemewahanku, aku melupakan derajatku, aku melupakan pangkatku. Aku mau datang kepada Tuhan dan tetap mempertahankan imanku kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya katakan minggu yang lalu bahwa seorang perenang ketika dia asik selfie, maka teman lain sudah mendahului dia dan memperoleh kemenangan sementara dia gagal. Seorang pelari ketika matanya sibuk kanan kiri, maka temannya yang lain akan terlari mendahului dia memperoleh kemenangan sementara yang lain gagal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita harus mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Hari ini ada begitu banyak kursi yang kosong. Jangan arahkan pandangan kepada kursi kosong dan bertanya, kemana ya dia? Lagi ngapain? Kok begitu ya dia? Nggak usah pikirkan mereka, tapi fokuslah pandanganmu kepada Tuhan. Karena ada perbedaan janji firman Tuhan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Berkat Tuhan berbeda bagi yang beribadah maupun yang tidak beribadah. Jadi arahkan pandangan kita dalam kita memuji, dalam kita menyembah Tuhan. Jangan pikirkan yang bukan pikiran kita. Jangan pikirkan kursi kosong, tapi doakanlah kursi yang kosong agar minggu-minggu yang akan datang diisi oleh jiwa-jiwa yang baru, jiwa lama maupun jiwa yang baru datang menyembah Tuhan. Amin. Fokus, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Pikirkan bahwa ternyata ketika saya mati, ada bentuk pertanggungjawaban yang harus saya buat di hadapan Tuhan. Lalu ketika saya di dunia, berarti saya harus melakukan yang baik, bukan saja ketika saya di dunia, tetapi saya mempersiapkan diri ketika Tuhan panggil saya. Sewaktu-waktu tadi sebelum ibadah ada bunyi ambulans. Ada yang dengar? Kematian itu sebuah kepastian. Saya tidak pernah menakut-nakuti jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini. Seperti kehidupan itu pasti, seperti sorga itu pasti, kematian itu kepastian, dan neraka itu pun kepastian, bukan hanya omong kosong. Banyak kita yang coba menutup telinga, banyak kita yang pura-pura lupa, padahal kita tahu konsekuensi orang percaya. Ketika dia gagal di area pertandingan, maka tempatnya bukan di sorga. Dia tidak akan mendapatkan piala, tapi dia akan menerima penghukuman kekal di neraka. Nah, saudaraku yang terkasih, bukan penghukuman yang akan kita bahas hari ini ya, tetapi kita akan bahas bagaimana mengembangkan sikap hidup sebagai seorang pemenang. Ada 3 hal yang kita baca di sini, bagaimana agar supaya kita bisa mengembangkan diri kita atau sikap hidup kita sebagai seorang pemenang. Yang pertama, tidak cepat puas dengan apa yang diraih. Amin. Saudara, ketika kita sudah memperoleh piala atau penghargaan, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Pasti ada motivasi, ada keinginan lagi untuk berlomba lagi di perlombaan yang lain agar mendapatkan lebih banyak piala dan penghargaan. Beberapa saudara sudah pernah masuk di belakang, ada piala-piala, itu piala-piala anak saya. Saya pun sebagai orang tua kemarin bukan saja kasih ikut lomba fashion show, tapi saya kasih ikut lomba nyanyi, saya kasih ikut lomba di sekolah, bahkan saya kirim foto-foto di online agar supaya mendapatkan piala. Jadi seorang pemenang, karena dia sudah merasakan atau mengalami menjadi juara, dia tidak akan pernah puas dengan satu hasil yang sudah dia dapatkan. Amin. Tetapi dia akan belajar lagi, giat lagi, disiplin lagi, upgrade lagi, agar supaya dia bisa mendapatkan lagi medali-medali selanjutnya di dalam kehidupannya. Dia tentu akan selalu berlatih, dia akan menjaga stamina, pola makan, pola
dalam kehidupan. Saudara, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan pernah puas dengan hanya datang beribadah seminggu sekali, atau jangan pernah puas dengan hanya datang beribadah 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Itu sudah cukup Tuhan. Saudara, itu tidak cukup. Karena bagaimana mungkin kau akan melakukan perintah Tuhan kalau hanya kau mendengarkan firman Tuhan 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Jadi teruslah berlatih. Nah, dalam berlatih itu butuh disiplin. Kalau kita mau kuat iman kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus terus-menerus membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan setiap hari secara kontinu. Saya mau tanya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sudah ada di antara kalian yang sudah habis dari Kejadian sampai Wahyu, entah tahun kemarin, entah tahun baru masuk ini, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, sudah pernah ada? Kalau yang di sini sudah pernah? Haleluya. Mari saudara, jangan pernah puas datang ke gereja dengan firman Tuhan saja, tetapi mari kita upgrade. Mari kita disiplin untuk membaca bagaimana kita akan tahu kebesaran Tuhan, bagaimana kita akan tahu sejarah kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana kita akan tahu perbuatan Tuhan, mujizat, karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita hanya dengar sepotong-sepotong, benar? Seperti hari ini, saya hanya membaca di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dan 14, ayatnya yang ke-1 sampai 12 dan selanjutnya tidak. Berarti hanya sepotong-sepotong. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika saudara rajin membaca Alkitab, maka saudara akan mempunyai Alkitab begini. Saudara akan tahu, suruh buka Mazmur, saudara tidak akan cari di belakang, karena di belakang hanya ada kita. Suruh buka Mazmur, kita tidak akan buka depan, karena di depan kita tahu ada kita. Kejadian. Ada banyak anak-anak Tuhan karena hanya puas dengan 1 minggu sekali datang ke gereja, suruh buka pengkhotbah, dia carinya di Perjanjian Baru. Tapi saya percaya di sini tidak ada, ya. Di sini saya percaya orang-orang yang tahu buka Alkitab. Tetapi dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi, kita sekarang mempergunakan Android untuk buka Alkitab. Bahkan di gereja-gereja tertentu kita tidak perlu bawa Alkitab, tidak perlu buka Android, karena sudah ada terpampang. Saudara, sebenarnya itu membuat kita malas, ya kan? Cuma action today, ya kan? Bawa Alkitab. Shalom, sebaik tahu orang Kristen, ya kan? Anak-anak Tuhan. Tapi sampai di gereja dilepas karena ada di layar monitor. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melatih diri kita. Seorang atlet yang tidak melatih dirinya upgrade terus-menerus, tidak disiplin, dia tidak akan menang tahun depan. Firman Tuhan katakan, kita yang lebih dahulu mengenal Kristus, diangkat menjadi anaknya, terima keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak melakukan kehendaknya, kita akan ada di belakang. Saudara-saudara kita, kaum Geda, mereka hanya tidak mengenal Yesus, tidak mau mengakui. Tapi bentuk kedisiplinan mereka, jam 4 kita sudah dibisingkan dengan teriakan mereka. Mereka berteriak kepada Allah yang tidak mereka kenal. Kita berteriak kepada Allah yang kita kenal. Tapi kadang-kadang kita sepele dengan hal-hal seperti itu. Benar atau betul? Benar atau betul? Di sini ada beberapa yang dari kaum Keda. Ada 2 orang dari kaum Keda. Mereka jam 4 rajin sekali. Sekali mereka terima dan kenal Yesus, mereka akan lebih dulu dan kita mulai tergusur. Kita ada di belakang. Nggak enak, saudara. Siapa yang pernah beli perumahan, beli pertama-tama di belakang, ya kan? Nanti yang terakhir beli, nanti dikasih tempat yang di depan. Jadi ketika marketing menunjukkan kertas, itu udah disilang-silang yang di depan. Katanya sudah ada orang punya di belakang dulu. Ya, di sini ada marketing kita. Jadi disilang-silang, saya mau di depan, nggak mau di belakang, di depan ini sudah ada orang punya. Padahal belum, betul? Strategi kan marketing begitu. Saya hanya meraba-raba dan ternyata benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tidak mau tergusur. Kita lihat dari simpang basket, ada yang tergusur, tidak tahu mereka kemana. Iya kalau masih di belakang, iya kan? Tetapi kalau tergusur, tidak kemana. Nah, kehidupan kekristenan kita tidak boleh seperti itu. Mari disiplin agar mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan, keselamatan yang sudah kita pegang ini tetap akan menjadi bagian
bagian kita. Saudara, dosen saya bilang begini, orang-orang yang akan masuk surga kelihatan cara hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jadi pastikan diri kita, kalau kita ingin masuk surga hari ini, besok dan selanjutnya berbenala, seolah-olah kita ada di surga. Bagaimana sih sikap hidup orang-orang yang berada di surga? Kita yang tahu. Amin, haleluya. Jadi jangan pernah, yang pertama, agar supaya kita mengembangkan sikap hidup sebagai seorang pemenang, mempertahankan kemenangan kita, yang pertama, jangan pernah berpuas diri. Mentang-mentang sudah melayani, saya kan sudah melayani Tuhan, saya sudah jadi WL, saya sudah jadi singer, cukup itu Tuhan. Tidak cukup sampai di sini. Bahkan kau harus terus mengerjakannya secara kontinu. Ingat bahwa bisa saja kita tergantikan dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak upgrade, kalau kita tidak banyak belajar, kita akan ketinggalan dan tempat kita di belakang kita tidak dipakai lagi. Tapi ada banyak juga WL singers yang walaupun sudah tua tetap dipakai dalam pelayanan. Haleluya. Kemudian yang kedua, melupakan apa yang di belakangku. Agar supaya seorang pemenang bisa mendapatkan hadiah, maka dia harus melupakan apa yang di belakang, apa yang di belakang kita. Masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang ada di belakang kita. Banyak orang tidak bisa maju karena dia selalu mengingat-ingat masalah pergumulannya, apalagi mengingat-ingat sesuatu yang berhubungan dengan hati. Firman Tuhan katakan dalam Amsal, dari hati terpancar kehidupan, dari hati timbul sesuatu yang jahat, dan dari hati pula timbul sesuatu yang baik. Makanya ada lagu dari penyanyi dunia, sakitnya tuh di sini. Sering kali kita mengingat-ingat kesalahan orang lain dan merasa kesalahan orang lain lebih besar dibandingkan dengan kesalahan kita. Membanding-bandingkan perbuatan kita. Saya kan sudah baik, saya sudah beri, kok tega ya dia nyakitin saya. Saudara, kalau Tuhan seperti itu, habis semua kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bilang, saya sudah beri kamu nafas kehidupan, saya sudah beri kamu pekerjaan, saya sudah berkati kamu, berikan segala yang kau inginkan di tengah-tengah dunia. Apakah balasmu kepadaku? Engkau semakin tidak setia. Bahkan nafas kehidupan yang aku berikan kepadamu tidak bisa aku bayar dengan materi sekalipun. Tapi apakah balasmu? Kau berhitung dengan aku, berhitung waktumu, berhitung tenagamu, berhitung uangmu kepada aku, seolah-olah aku tidak sanggup memberkati kau lebih dari apa yang kau berikan kepada aku. Tapi di sini tidak ada, ya. Amin. Di sini semua setia, di sini tidak pernah berhitung dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua, melupakan, tidak terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di area pertandingan. Kadang ada yang jatuh pingsan, ya, ketika berlomba atau mengikuti perlombaan, kita lihat tiba-tiba ada yang ambruk jatuh karena pingsan, kepanasan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak terpengaruh, karena kalau kita fokus atau nolong orang yang sedang jatuh itu, yang ada kita kalah dan tidak menang. Jadi jangan fokus akan dunia dan isinya. Iblis menawarkan hal-hal yang indah di depan mata kita. Memang jalan menuju surga itu sulit, harus bayar harga. Tetapi ketika kita melupakan beban, masalah, pikiran kita, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Itulah sebabnya saya katakan, buka Alkitabmu, baca, belajar, renungkan agar engkau mengenal Tuhanmu. Engkau kalau kenal Jokowi, engkau tentu sombong di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Tinggal telepon, Pak Jokowi, ada temanku mau kerja, tolonglah. Oke. Apakah kita tidak tahu Allah kita melebihi presiden kita yang ada di Indonesia? Kalau kau punya hubungan baik dengannya, kau tinggal datang berdoa, tidak pakai pulsa, tidak pakai data. Benar apa betul? Tuhan, aku butuh ini, temanku butuh ini, kami perlu ini. Tapi semuanya sesuai dengan target Tuhan dalam kehidupan kita, bukan sesuai dengan target kita. Dan target Tuhan rencana itu pasti yang paling indah, yang paling tepat untuk kita. Jadi melupakan apa yang di belakang kita dan tetap mengarahkan diri kita, serta fokus kepada apa yang di depan kita dan berpikir positif. Berpikir positif itu penting dalam kehidupan kita. Jangan apa-apa kita berpikir negatif. Orang baik kita pikirnya negatif, orang jahat kita pikirnya juga negatif. Mana yang benar? Jadi melupakan yang di belakang dan berpikir bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tantangan, masalah, pergumulan terjadi dalam kehidupan kita agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, agar kita
Tetap fokus di dalam Tuhan dan mendapatkan apa yang kita inginkan dalam Tuhan. Yang kemudian, ketiga, fokus atau mengarahkan diri. Banyak orang gagal fokus, tidak fokus kepada apa yang ingin diraihnya. Fokus dengan keadaan dunia, ya. Fokus kepada harta dunia, fokus kepada materi, fokus pada kekayaan, fokus kepada hal-hal yang menipu kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak fokus pada Tuhan. Bahkan dalam ibadah banyak yang tidak fokus. Apakah di sini ada yang tidak fokus mendengarkan firman Tuhan? Tidak ada yang ngaku. Amin. Fokus, arahkan diri kita. Tujuan kita adalah garis akhir. Saudara, tujuan hidup orang Kristen bukan di awal pertandingan, bukan di tengah pertandingan, tetapi di akhir pertandingan. Di situ kita akan mendapatkan kemenangan. Tapi jangan pula ikut kata dunia. Berbuatlah sesuka hati kita. Entar kalau dekat-dekat mati baru bertobat minta ampun sama Tuhan. Ada saudara orang yang bilang begitu. Ketika saya berkata pada saudara saya, dia bilang, biarlah saya puas menikmati dunia ini. Entahlah kalau udah sakit-sakitan, udah mau mati baru bertobat. Saudara, kalau kau diberikan kesempatan, ada yang mati nggak sakit loh, duduk-duduk, ya kan? Tiba-tiba serangan jantung, ambruk, mati. Ada yang keluar pamit sama istri, ya Mang, papa pergi ya, jaga anak-anak. Dapat telepon, Bu, ke rumah sakit. Mohon maaf Bu, kami tidak bisa menyelamatkan suami Anda. Oh, padahal baru bercanda. Ada mungkin istri baru bercanda dengan suami ketika dia bilang, Pak, saya tidur duluan ya, capek sekali. Dibangun pagi-pagi nggak bangun lagi. Terus bagaimana caranya kita berkata bahwa nanti kalau udah sakit-sakitan, udah tua, Tuhan beri kesempatan baru bertobat. Hati-hati saudara dengan perkataan seperti itu. Tidak ada lagi pertobatan. Karena ketika kita sudah mati, yang ada bentuk pertanggungjawaban kita. Makanya saya ulang beberapa khotbah saya waktu yang lalu. Orang mati jangan dikasih Alkitab. Karena semasa hidupnya saja tidak baca Alkitab, bagaimana mungkin kau kasih Alkitab dia ketika dia sudah mati? Lalu kita beli sepatu yang mahal-mahal, semasa hidupnya kita kasih sepatu yang second kan? Tapi ketika mati kita cari di matahari sepatu yang 1 juta. Baru kita dengar kata orang kasih terbalik sepatunya supaya dia tidak bisa pakai. Saudara, waktu hidup saja dia tidak bisa berjalan, bagaimana mungkin saudara ketika dia mati dia mau pakai sepatunya? Tidak mungkin. Waktu hidup kita beli baju second, setelah mati kita beli jas full, pakai dasi, pakai itu. Padahal semasa hidupnya dia tidak pernah pakai itu, saudara. Mungkin hanya ketika menikah. Kita siapkan sisir, kita siapkan kaca, dompetnya, sapu tangannya. Oh, haleluya, saudara. Persiapkanlah itu selama kita hidup. Berjuanglah selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Coba hindarkan itu hal-hal yang apa ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba positif, ya kan? Arahkan positif thinking aja. Mana mungkin dia bangun terus baca Alkitab? Tidak mungkin. Atau mungkin dia akan bangun terus dia bilang, nah ayo ke gereja kita besok. Yang ada jemaat di gereja itu akan lari, saudara. Ketika dia pakai jas lengkap dan bawa Alkitab berjalan ke gereja. Benar apa betul? Saudara yang terkasih. Jadi orang-orang percaya hari ini ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berduka, mengalami kedukaan, nggak usah isi sisir. Saudara semasa hidupnya aja dia makan, mungkin botak, mungkin kita nggak isi sisir. Pak Rojes, bukan maksud saya ya, tapi ini hanya sebagai jaskin. Iya kan? Semasa hidupnya dia cuma pakai tisu, kita beli. Saudara, itu lenso, itu sapu tangan yang mahal-mahal. Semasa hidupnya kita nggak kasih parfum. Ketika orang tua mau itu nggak usah pakai parfum. Tapi ketika mau pergi kita cari. Putar kita di Batam ini cari parfum orang mati. Saudara pakai parfum datang ke gereja. Pakai, jangan nanti mati cari parfum. Kita masih hidup harus pakai parfum ke gereja. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi mari kita arahkan diri kita, pandangan kita fokus kepada Tuhan agar kita mendapatkan keberhasilan di tengah-tengah dunia ini. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh kemenangan. Sekali lagi, kemenangan kita bukan terletak di awal, bukan di pertengahan,
Tapi di bagian akhir, bagaimana kita berlari, berjuang sampai kita mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Dia bukan seperti juri-juri, hakim, wasit yang ada di dunia ini, yang salah tendang atau dia nggak itu terus karena ada kerjasama. Yesus nggak bisa disogok, saudara. Tidak ada kerjasama, ya kan? Pas mau dipukul tinjunya, padahal masih ada waktu 1 detik. Pas udah mau begini, Yesus bukan seperti itu. Dan yang menentukan hasil akhir itu adalah diri kita sendiri. Mampu nggak kita berjuang? Mampu nggak kita fokus? Mampu nggak kita mengarahkan diri? Fokus dalam pekerjaan itu pasti di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan lupa, fokus kepada Tuhan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai pemenang untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama apa? Jangan puas diri. Kemudian yang kedua, melupakan apa yang di belakang kita. Lupakan masalah, lupakan orang yang menyakitimu. Kalau kau baik, berbuat baiklah untuk Tuhan, bukan berbuat baik untuk mendapatkan pujian. Saudara, kalau ada orang-orang yang minta tolong, tolonglah. Kalau ada orang-orang yang minta bantu, bantulah. Jangan ketika dia sudah mati kita kasih sumbangan sebesar-besar, kita kasih sumbangan di envelope 1 juta, 2 juta, tapi ketika dia masih hidup, dia datang pinjam duit, kita bilang tidak ada duit, karena tidak ada penghargaan kok. Tapi kalau di sini nggak ada, di tempat lain banyak, saudara. Iya, sakit, datang orang mengeluh, mau dibawa ke dokter, sakit. Aduh sorry, belum cair, soalnya ada deposit 6 bulan 1 kali keluar itu hasil deposit. Di sini nggak ada, ya kan? Tiba-tiba mati, saudara. Tiba-tiba mati, terus kasih keras besar-besar, DP harga 1 juta. Tapi padahal waktu datang minggu nggak ada, katanya. Karena apa? Ditulis atau dilihatkan besar-besar keluarga ini, woi, shooting lagi kan, apalagi sekarang kan handphone canggih tuh, jadi dikasih begini, malah dia yang datang dia syuting, dia kasih namanya, lihat begini supaya mendapatkan pujian. Maka hati-hati, saudara, berubah, fokus kepada Tuhan. Orang mau baik dan tidak baik, kita harus tetap baik. Haleluya. Dan yang ketiga adalah arahkan diri kita, fokus kita kepada Tuhan. Mau diberkati, mau menjadi pemenang, maka ikutilah apa perkataan firman pada hari ini. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kembali menguatkan iman percaya kami. Kami tahu Tuhan Engkau mempunyai maksud dan rencana indah dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau merespon akan kebenaran firman yang sudah disampaikan, mempertahankan apa yang sudah kami miliki, yaitu keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami percaya itu tidak mudah, tapi terang firman-Mu melalui Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan bagaimana cara untuk pertandingan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kami dapatkan oleh kebenaran firman-Mu, tetapi kami mau belajar dan belajar lagi agar kami berhasil. Ajar kami untuk melupakan apa yang di belakang kami, masalah, persoalan, pergumulan, hal-hal yang mengikat hati kami. Dan ajar kami untuk fokus mengarahkan pandangan kami, diri kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya kekuatan firman-Mu mampu membentuk kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan kiranya memberkati kami, menyuci kuduskan kami, dan melayakan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, duduk bersama-sama dengan Engkau, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, agar supaya kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan siapkan hati kami Tuhan, dan biarlah Engkau menguduskan kami semua dan melayakkan kami untuk masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.